Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran banyak dipenuhi firman-firman Allah berkaitan dengan penghuni surga. Dan pula banyak ayat-ayat Al-Quran, firman Allah yang menceritakan tentang penghuni-penghuni neraka. Mari kita lihat sekilas dari ayat-ayat itu. Bagaimana penghuni neraka dan bagaimana dengan penghuni surga. Keduanya agar kita bisa mengambil sikap dan menentukan langkah dalam kehidupan kita ini. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang penghuni neraka. Kita mulai dari penghuni neraka terlebih dahulu. Allah berfirman tentang mereka di surat Qaf. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Mereka yang sudah dipastikan bakal masuk neraka. Di padang mahsyar nanti mereka akan dituntun, digiring oleh dua orang malaikat. Bahkan setiap orang yang sudah ditentukan oleh Allah, waja'at kullu nafsin, setiap jiwa, setiap individu yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia bakal menjadi penghuni neraka, ma'aha sa'iqun, ada seorang malaikat yang nuntun dan menenteng dia menuju neraka. Wa syahid, dan ada seorang malaikat pula yang akan menjadi saksi atas apa yang telah dia perbuat selama dia hidup di dunia. Kalau sudah begini, mau melakukan pembelaan apa dia? Tidak akan ada yang bisa melakukan pembelaan atau bersilat lidah dari apa yang telah dia perbuat di dunia. Tak akan bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dua malaikat yang membawa setiap orang ini. Berarti malaikat itu jumlahnya nggak bisa dihitung. Kemudian Allah mengatakan kepada keduanya, fa'alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Wahai dua orang malaikat yang membawa setiap orang ini, fa'alqiya fi jahannam, lemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Kenapa? Kulla kaffarin anid. Dia dulu kufur, ingkar sama Allah. Dia dulu keras kepala. Keras kepala dia. Tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya Allah mengatakan kepada mereka, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aha fabasaruka al-yawma hanid. Fabasaruka al-yawma anid. Cobalah lihat, dahulu kamu di dunia fi ghaflatin an hadza, kamu lalai dari hari akhir. Kamu seolah-olah tak percaya dengan hari akhir. Kamu tak ingat, pura-pura bodoh, atau memang masa bodoh, atau memang tak tahu terhadap kehidupan setelah kematian itu. Adanya surga dan neraka. Fabasarukal yauma hanid. Hari ini mata kamu dibuka oleh Allah. Hari ini kamu tak akan bisa lagi lalai. Dahulu kamu lalai, tidur, tak ada ketaatan, tak ada kepatuhan kepada Allah. Kalian hanya memperturutkan hawa nafsu kalian saja. Kalau diingatkan akan hari akhir, kalian akan menjawab, sok tahu kamu. Hari ini matanya dibuka oleh Allah. Hari itu mereka dibuka matanya oleh Allah. Mereka melihat bagaimana api neraka itu siap melahap dia. Fa'alqiya, lemparkan mereka ini ke dalam neraka jahanam. Lalu setan yang selama ini menggoda, teman yang selama ini menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan, baik setan maupun teman dari kalangan manusia yang selama ini mengajak dia untuk berbuat maksiat dan keingkaran kepada Allah, dia berusaha untuk membela di hadapan Allah. Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id.
Ya Allah, bukan aku loh yang goda. Bukan aku loh yang ngajak dia untuk maksiat. Bukan aku yang ngajak dia untuk enggak sholat, enggak taat kepada Allah. Bukan saya ya Allah, bukan. Tetapi dia sendiri yang maksiat. Dia sendiri yang mau ingkar kepada Allah. Saya enggak ikut-ikutan. Subhanallah, na'udzubillah. Lalu Allah menjawab, qala la takhtasimu. Kalian berdua enggak usah berdebat di sini. Mau ngapain kamu berdebat di depan neraka jahanam? Nggak laku kamu mau debat di sini. Ini yang penghuni neraka. Kita pindah ke penghuni surga. Allah bercerita tentang mereka. Fi jannatin na'im. Ala sururin mutaqabilin. Yutafu alaihim bi'aniyatin min ma'in. Allahu Akbar. Adapun mereka yang menghuni surga, mereka akan berada di dalam kenikmatan-kenikmatan. Ala surur, mereka yang sudah masuk surga, duduk di atas permadani. Duduk di atas sofa-sofa surga yang tak bisa dibayangkan oleh akal pikiran kita. Karena kita tak pernah melihat dan tak pernah mendengarnya. Mutaqabilin, mereka saling berhadap-hadapan dengan teman-temannya yang sama-sama masuk surga. Duduk berhadapan wajah dengan wajah. Duduk mereka berhadapan. Lalu mereka saling nostalgia, bercerita tentang apa yang telah mereka lakukan dahulu di dunia. Ngobrol, kalau bahasa kita kayak nongkrong. Ngobrol di surga. Sambil yutafu alaihim bi'aksim min ma'in. Sambil ada anak-anak kecil surga yang melayani minuman-minuman dia. Sambil dia minum, sambil menikmati makanan-makanan surga. Sambil ngobrol dia. Allahu Akbar. Bahkan di ayat yang setelahnya, wa indahum qasiratut tarfi'in, dan mereka ditemani bidadari-bidadari surga yang matanya tidak pernah melihat selain dari suaminya. Bidadari ini adalah istri-istri mereka di surga nanti. Mata mereka qasirat, tidak pernah melihat lelaki lain kecuali hanya melihat suaminya saja. Ain, mata mereka itu besar yang menunjukkan kecantikan yang luar biasa. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Lalu mereka sambil duduk ngobrol di surga itu, mereka berbicara tentang kehidupan mereka di dunia. Yatasa'alun, sambil nanya-nanya, gimana kamu di dunia dulu? Saya begini, kalau kamu bagaimana? Gini, bagaimana si Fulan? Mana teman kita Fulan dulu sekomplek? Mana teman si Fulan dulu teman kita satu apartemen? Mana dia teman kita dulu satu pekerjaan, suka main sama kita? Allah berfirman kepada mereka, qala hal antum muttali'un? Kamu pengen melihat teman-temanmu yang dulu yang kamu gak temui di surga. Pengen ngelihat mereka? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka neraka jahanam dibuka oleh Allah di hadapan mereka. Ternyata mereka melihat teman-temannya dulu berada di kubangan tengah-tengah neraka jahanam. Itulah yang tadi. Inilah mereka yang di neraka, ini yang di surga. Yang di surga bisa ngelihat teman-temannya dia ternyata banyak yang di neraka jahanam. Lalu apa yang terjadi jemaah? Yang terjadi adalah teman mereka yang masuk surga bertanya kepada mereka yang di neraka tadi itu. Yang debat tadi itu. Fi jannatin yatasa'alun. Mereka nanya akhirnya kepada yang di neraka. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka? Kita masuk surga, kenapa kalian masuk neraka? Qalu, penghuni neraka menjawab,
Lam naku minal musallin. Kami di dunia dulu nggak sholat bang. Nggak sholat mas. Padahal masjid di sini memang di sebelahnya mall. Kayaknya azan masjid tak dengar sampai ke mall sana. Tapi yang kedengaran adalah suaranya setan, musik. Lam naku minal musallin, saya enggak sholat dulu. Bolong-bolong sholat saya. Walam naku nut'imul miskin. Kami dulu juga bakhil, pelit. Enggak pernah ngasih makan, enggak pernah sedekah ke fakir miskin. Wa kunna nakhutu ma'al khaidin. Demikianlah pertemanan kami dulu sama. Kamu kan sekedar kenal sama kita. Kalau teman akrab saya sebetulnya sih semuanya juga begini, enggak sholat semua, bolong-bolong. Wa kunna nakhutu ma'al khaidin. Hatta atanal yakin, sampai kami wafat pun ya begini. Hari itu ada seorang pemandi jenazah telepon ke saya. Telepon ke saya langsung. Ustadz saya ketakutan, Ustadz saya takut. Kenapa? Saya lagi mandiin jenazah. Saya tahu jenazah ini adalah orang yang berkulit putih. Putih dia ini Ustadz. Saya mandiin Ustadz. Ketika saya mandiin wajahnya dan tubuhnya gosong Ustadz. Kamu mandiin sama siapa? Saya nanya sendiri. Kamu mandiin sama siapa? Saya sendirian Ustadz mandiin. Ya sudah mandiin, jangan ada orang lain masuk dan jangan ceritakan kepada siapapun. Takut saya Ustadz, takut. Ya sudah kerjakan, jauh usah cerita-cerita. Langsung dikerjain. Kenapa? Kamu tahu nggak apa yang dikerjain? Saya tahu persis dia Ustadz karena ini tetangga saya. Dia nggak pernah sholat Ustadz. Anda mau meniru? Silahkan jemaah. Ini kisah nyata. Walam naku nut'imul miskin. Kami tak pernah ngasih makan fakir miskin. Nggak mau sedekah. Pelit. Dan demikianlah pertemanan kami. Hatta atanal yakin. Sampai kami wafat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Nggak ada yang bisa menolong mereka tadi berdua itu. Nggak ada. Yang ada hanyalah saling menyalahkan. Bukan saya loh ya Allah, bukan saya. Bukan gara-gara saya. Udah nggak usah ribut. Dia malah saling menyalahkan. Inilah jamaah. Antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni neraka tak bisa melihat penghuni surga. Tapi penghuni surga ketika mereka mau, Allah buka. Dia bisa melihat teman-temannya dia di neraka. Ternyata sebabnya adalah gak peduli dengan sholat. Seperti yang terjadi di masa sekarang. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita memohon kepada Allah maafnya dari semua kesalahan dan dosa kita. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.